5 hal yang harus kamu perhatikan pada saat kamu mudik atau melakukan perjalanan jauh. Langsung aja kita bahas. Let's go. Oke, selamat datang kembali di channel PTR. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Aduh, ini udah lama banget gue gak konten di YouTube. Karena akhir-akhir ini gue lebih sering konten itu di TikTok. Karena lebih seru dan lebih aktif di TikTok juga sih gue sebenarnya. Jadi di video kali ini gue bakal memberikan 5 tips buat kalian yang mau mudik menggunakan motor. Karena sebenarnya kan lebaran nih. Nah, lebaran itu biasanya momen kita pulang kampung buat nengokin sanak saudara di kampung, lepas kerinduan di sana. Nah, itu juga pasti banyak deh teman-teman yang mudik menggunakan motor, terutama motor Ninja ya, 2 tak. Nah, di sini gue bakal memberikan 5 tips. Ini menurut opini pribadi gue, 5 tips yang harus kalian lakukan sebelum kalian berangkat mudik atau perjalanan jauh. Jadi apa aja tuh 5 hal yang harus perhatikan? Jadi langsung ikutin aja videonya sampai selesai. Oke, let's go. Nah, pertama-tama sebelum kita bahas, pertama kita bongkar dulu bodinya, karena yang bakal kita bahas adalah masalah mesin. Jadi biar nggak usah lama-lama, langsung aja kita cepetin nih ya. Nah, bagian pertama yang harus kalian cek adalah sektor mesin ya. Pastiin semuanya di sini, dari mulai karburator, terus blok mesinnya itu dia nggak ada yang bermasalah. Dan pasti juga biasanya kalau mau berangkat itu paling nggak 1 minggu sebelum berangkat kalian harus sudah mulai servis mesinnya, dari mulai bersih-bersihin karburator, kemudian cek o-ring-o-ringnya, o-ring head, terus kemudian cek juga kondisi sehernya, baret apa enggak, masih bagus apa enggak, karena ini perjalanan jauh dan pasti bakal makan banget sih, karakter mesinnya bakal kekuras banget sih ya. Oke, lanjut. Yang kedua itu kita mulai dari cek kaki-kakinya ya, dari mulai ban, klaher, terus dengan rantai sama seal shock. Untuk bagian depan sendiri kita harus cek tuh bagian lahar, kemudian seal shocknya ada yang bocor apa enggak, kita lihat sini ya. Nah, kalau kayak gini nih masih aman ya kan. Terus kemudian lahar, dari mulai lahar kita cek bannya masih bagus apa enggak, kembangnya ya, ini masih bagus. Kemudian cek laharnya juga, jangan sampai ketinggalan. Oke. Nah, kemudian untuk yang belakang kita bisa cek itu, ini agak lebih banyak nih kalau yang belakang ya. Sama kayak yang depan, kita harus cek ban yang pertama. Yang kedua, kita cek laharnya goyang apa enggak. Kita goyangin atas bawah kanan kiri, goyang apa enggak ya. Kemudian kita cek juga tekanan rantainya. Nah, ini rantainya misalkan segini, oke lah, masih bagus misalkan. Untuk jarak sekitar 200 kilo ini masih aman. Cuman kayaknya kalau pulang harus dikencengin lagi sih. Kemudian cek juga kalau udah mulai bunyi-bunyi seperti ini. Nah, kita goyang kanan kiri. Nah, kita coba goyang kanan kiri gini. Nah, kalau udah mulai bunyi dan gerak seperti ini tandanya rantainya aus dan mulai minta diganti nih kalau kayak gini ya. Setelah itu kita cek juga permukaan bannya. Nah, agak lebih tipis memang yang belakang dibandingkan yang depan, jadi bisa lebih aware nih. Untuk yang belakang kira-kira cukup aman lah untuk segini kalau untuk mudik ya. Kemudian lanjut, yang ketiga kita harus cek juga kelistrikannya. Nah, pastiin semua kelistrikan tuh aman, nggak ada kabel-kabel yang keluar ataupun yang berupaya buat konslet ya. Ini kayak gini-gini nih harus cek lagi nih, aman, masih aman nih ya. Segitu bolak-balik kayak gini, ini masih aman. Nah, ini nggak ada yang keluar ya. Terus juga saya lihat ke depannya di sini aman, nggak ada yang tembaga-tembaga keluar. Pastiin nggak ada sesuatu yang memicu buat konsleting listrik karena ini perjalanan jauh ya. Kemudian cek juga lampunya, terus kemudian cek juga lampunya. Nah, indikatornya semua berfungsi, dari mulai netral, terus lampu sen kanan kiri ya kan, lampu senjanya nyala, senja mati. Nah, terus lampu indikator netral, nah nyala ya. Oli sampingnya juga harus nyala buat pertanda kalau misalkan di tengah jalan oli samping kalian habis ya. Ini tanda ini harus nyala seperti ini tuh. Oke,
Yang terutama itu lampu sih. Nah, lampu harus dicek bener-bener dari mulai lampu senja, ya kan? Terus lampu utama, nih. Nah, ini lampu senjanya, kalian harus cek benar-benar ya. Dari mulai lampu senja, terus lampu utamanya, pastiin semuanya hidup dan nggak ada yang rusak. Dimnya begitu juga lampu jauh deketnya. Oke, karena ini yang sering bermasalah juga di bagian kelistrikan. Kadang mesin udah bagus ya, tapi kelistrikannya ternyata ada yang bermasalah. Itu jangan sampai menghalangi perjalanan mudik kalian. Terus selanjutnya adalah cek bagian pengereman. Ya, kayak di sini cek juga dari mulai master remnya. Ya, ini master remnya masih oke. Terus juga cek minyak remnya masih banyak apa enggak. Ini masih lumayan. Ya, kemudian cek juga kondisi kampasnya terakhir seperti apa. Ya, ini lihat dari sini kampasnya. Terus juga kita lihat piringannya masih bagus atau enggak, apakah ada yang kemakan atau enggak. Semuanya harus dicek, dan ini bagian yang penting, karena kalau misalkan semua dari 3 item itu udah dicek, tapi kalau misalkan nggak ada pengereman, semuanya nothing. Ya kalian sama aja kayak motor udah cakep, tapi kalau nggak ada remnya kan percuma juga, nggak bisa berhenti, yang ada jalan mulu malah ya. Jadi untuk di bagian pengereman harus lebih hati-hati lagi. Kalian harus lebih cek, terutama kampas sama master remnya sih yang lebih kalian perhatiin. Minyaknya juga semuanya harus perhatiin. Itu yang bagian depan, sama juga kayak bagian belakang. Ya, bagian belakang juga kita harus cek kondisi kampasnya seperti apa, udah berapa lama. Misalkan udah hampir 6 bulan atau 1 tahun nggak diganti, nah itu kalian bisa mulai ganti pada saat servis atau tune up besok, hamin seminggu sebelum lebaran. Minimal hamin seminggu lah ya, atau maksimal paling lama hamin 3, karena buat menyesuaikan kondisi motor setelah diservis juga. Kayak ini nih, ini udah mulai kemakan cakramnya ya kan, tuh kalian bisa lihat. Tapi gue rasa untuk kampas belakang masih bagus karena gue pakai yang murah-murah aja. Jadi ya so far masih bisa digunain gitu. Selagi nggak parah-parah banget, ini memakannya memang ada bentuk jeda, tapi masih tebel, nggak terlalu ngaruh gimana-gimana. Oke, lanjut. Nah, lanjut bagian kelima. Yang paling penting juga adalah oli samping. Jangan lupa ini guys, sebelum berangkat kalian harus penuhin dulu oli sampingnya ya. Dicek kalian pakai oli samping apa di sini ya kan. Jangan sampai berbeda, apalagi dicampur. Kalau bisa, kalau misalkan mau ganti oli samping dengan yang baru misalkan ya, kalian bisa copot atau kuras dulu oli yang lama ditabung ini sampai benar-benar habis, baru kalian masukin oli yang baru ya. Jangan lupa isi oli sampingnya. Kalau misalkan sama nih kayak gue sekarang pakai motor, kita tinggal sedikit, masih ada sih kalau buat harian. Nanti kalau mau berangkat jangan lupa dipenuhin ya, paling enggak ya cukup buat pulang pergi lah. Atau kalian bisa menebak atau mengkira-kira kira-kira untuk perjalanan ke kota kalian itu butuh berapa botol oli samping sih. Kayak misalkan dulu waktu ke Wonosobo Jogja ya, gue habis sekitar 2 botol oli samping. Jadi yang satu itu udah full dari rumah, nah satu lagi itu gue pakai waktu pulang di jalan di daerah Garut kalau nggak salah, itu udah mulai habis. Jadi gue mulai beli yang biasa-biasa aja, yang penting mulai terlumasi ya. Jadi jangan lupa dicek dari 5 komponen item itu ya. Menurut gue itu yang paling lebih sering dicek, karena ini kalian bakal melakukan perjalanan jauh. Kemudian kondisi motornya juga harus benar-benar prima, dan maksimal menurut gua paling lama berkendara itu sekitar 2 atau 3 jam, maksimal banget 3 jam lah. Itu kalian udah harus istirahat sekedar untuk merebahkan badan ataupun mendinginkan motor. Jadi jangan lupa buat teman-teman yang mau berangkat mudik tetap hati-hati, cek kondisi motornya, cek kondisi juga pengendaranya, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di jalan. Oke? Jadi segitu aja untuk tips dari gua untuk sejauh ini, 5 hal yang harus kalian perhatikan sebelum kalian berangkat mudik ke kampung halaman. Oke? Jadi jangan lupa dukung terus channel Udo PTR. Terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan bosan-bosan lihat gua ngoceh terus ya, karena dimana-mana akan tetap ngoceh seperti ini. Jadi terima kasih banyak yang udah nonton.
Jangan lupa like, comment, and subscribe terus channel DWTR. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you.